Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa lana azwajan linaskuna ilaihi wa qaddara an yakuna baina zawjaini mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kami ucapkan kepada seluruh peserta daurah Sakinah 2 yang semoga saja senantiasa dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sentuhan cintanya. Alhamdulillah, merupakan sebuah kegembiraan dan penghormatan diberi peluang dan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan para asatidzah dan ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kepercayaan diri ini terasa begitu terkikis ketika pada kesempatan kali ini diberikan amanah kepercayaan juga untuk bisa membersamai para asatidzah sekalian, bahkan menjadi materi pamungkas. Ada 5 materi belum ada yang telah disajikan oleh para asatidzah yang senior dan tentu sudah begitu mengenyangkan dan memberikan faedah yang sangat luar biasa berkenaan tentang bagaimanakah kiat-kiat kita merangkai rumah tangga, bagaimana kita bisa membangun istana cinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisi kami mungkin hanya sekedar mereview kembali atau menyegarkan ingatan kita dan ilmu yang telah kita timba dari para asatidzah. Topik yang akan kita angkat berkaitan tentang tentu ini adalah idaman dari setiap di antara kita dan menjadi hal yang sekarang kita berupaya untuk sampai pada titik ideal yang kita usahakan dan perjuangkan, yang semoga saja kita mendapatkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke sana. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6564 sampai 2000. Tentu dalam kebaikan kita berusaha untuk mengerahkan segala potensi kita, tenaga kita, dan mendekati pada titik yang ideal. Dan kalau berbicara tentang the husband atau suami yang hebat, ketika kita menyebutkan kata hebat yang berarti luar biasa, maka ini bukan berarti kesempurnaan. Karena perlu kita pahami, tidak ada kesempurnaan yang sejati, yang sesungguhnya kita temukan dalam kehidupan dunia. Karena setiap insan, setiap manusia kurang jelas suaranya Ustaz. Dikatakan hebat, dikatakan orang yang baik ketika dia kekurangannya bisa di-share suaranya Ustaz. asatidzah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara garis besar, seorang laki-laki, seorang suami dikatakan hebat yang pertama ketika ia benar-benar menjadi seorang pemimpin. Dan kepemimpinan dalam rumah tangga yang sangat menarik di sini, dia terangkat bukan lewat proses demokrasi atau dengan proses pemilihan yang dilakukan oleh manusia. Akan tetapi yang mentansib, yang mengangkatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuk kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala jadi laki-laki itu adalah pemimpin terhadap istri-istri mereka, karena ada kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amanah untuk menjalankan kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan di dalam keluarga bukanlah
sebagaimana dipahami sebagian orang kepemimpinan yang bersifat totaliter, egois atau menang sendiri. Coba kita lihat Rasulullah SAW adalah orang yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentaatinya secara mutlak, ditaati secara mutlak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kalau kita melihat karakter dan Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang hamba, seorang pemimpin yang begitu bijaksana, ia pemimpin yang senantiasa tersenyum dan begitu penyayang kepada orang-orang yang beriman. Dia adalah pemimpin yang begitu menyenangkan dan membahagiakan dan membuat orang-orang bahagia, senang ketika bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para asatidzah dan ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pernikahan ini ketika kita diangkat jadi pemimpin, maka disitulah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam tugas dalam rumah tangga kita. Banyak tugas-tugas yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hal yang sangat menarik yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Qudamah, wafat tahun 720 Hijriah, sebagaimana disebutkan dalam kitab yang sangat populer Mukhtasar min Ajlil Qasidin pada halaman 82. Di situ beliau ketika menyebutkan tentang maksud dari pernikahan bagi laki-laki adalah riyadatuha wal wilayah, melatih jiwa kepemimpinan. Dikatakan di situ dia mesti menjadi seorang pemimpin as-sabar ala akhlaqihi wa ihtimalu adab minhun. Bagaimana dari sisi mentalitas dia bersabar terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, bersabar dengan mereka. Ada hal-hal yang buruk, dia berusaha untuk menahan dirinya. Tarbiyatul aulad, disebutkan pentingnya untuk mendidik anak-anak, wasa'yu fi islahihin wa irsyaduhun ila tariqid din. Dan bahkan disebutkan pula seorang pemimpin dalam rumah tangga, dia berupaya untuk menutupi dan juga memperbaiki berbagai macam pelanggaran-pelanggaran di dalam rumah dan juga membimbing mereka kepada ketaatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai beliau mengatakan ketika menyebutkan tugas yang banyak, menafkahi dan lain sebagainya, beliau mengatakan hadil amal kulluha, amalan ini semuanya merupakan bagian dari riayah wa wilayah, merupakan bagian dari kepemimpinan. Dan kepemimpinan di dalam agama memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beliau mengatakan semua pekerjaan ya seorang suami, maka itu adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berbicara tentang kepemimpinan di dalam rumah tangga, maka sebagai seorang suami dia harus memastikan bahwa bahtera rumah tangga, karena sebagai posisi sebagai nahkoda dia harus memastikan bahwa bahtera rumah tangga tersebut yang membawa layar melintasi ribuan pulau dunia yang penuh dengan berbagai macam ujian dan bahkan fata morgana, dan akhirnya dia bisa memastikan ternyata rumah tangga tersebut bisa melewati berbagai macam ujian, bahtera tersebut sampai pada pulau impian, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepemimpinan di dalam keluarga adalah bagaimana yang paling utama adalah siyanatuddin. Bagaimana seorang laki-laki dia menjadi pemimpin untuk memastikan penjagaan dari sisi agama. Karena itulah sebenarnya yang menjadi cita-cita ketika kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk mata. Rabbana hablana min azwajina qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ending ayat ini mengatakan permohonan kepada Allah untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di antara lingkup yang kecil, yang lebih kecil, tetapi dia menjadi barometer dari keunggulan dan kehebatan seorang laki-laki bagaimana di dalam keluarganya. Makanya Hasan Al-Basri, rahimahullah ta'ala, sebagaimana perkataan beliau dikutip oleh Imam Syaukani yang wafat 1250 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya tidak ada kenikmatan hati atau yang bisa menyenangkan perasaan dan mata seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala kecuali ketika mendapatkan orang-orang dekatnya, istrinya, anaknya, cucunya, mereka semua tumbuh dan hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
ini yang harus kita ya masukkan di dalam benak kita, bagaimana kita ya sebagai seorang pemimpin harus memberikan perhatian yang besar terhadap aspek keagamaan, ya aspek keimanan, bagaimana kita memberikan fasilitas dan menciptakan suasana keimanan di dalam rumah tangga kita. Dan ini banyak tentu pekerjaan-pekerjaan yang mesti dilakukan dan sekiranya sudah disebutkan ya pada pembahasan ya sebelumnya, bagaimana menjadi ya seorang pemimpin ya rumah tangga yang baik, yang di antara cirinya dia harus taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini menjadi ruh bagi seorang pemimpin. Karena pemimpin itu harus punya kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari sisi ibadah. Makanya Ismail alaihissalam coba kita perhatikan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal a'di, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyah. Jadi di antara kelebihan dari Ismail alaihissalam sebagai pemimpin keluarga adalah beliau adalah orang yang sangat religius dan begitu besar ya ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi sebab ya alasan kenapa seorang suami itu bisa sukses di dalam mengendalikan berbagai macam intrik dan juga persoalan-persoalan di dalam rumah tangganya. Karena sebagai pemimpin dia harus didengar dan memiliki wibawa. Maka dia mesti punya, supaya lebih dengar, dia harus memiliki kelebihan dalam sisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya mantap, ibadahnya kuat. Kemudian dia juga harus memiliki kelebihan dari sisi ilmu. Karena dia harus mengambil kebijakan, ya mengambil keputusan. Dan hal-hal yang berkaitan tentang rumah tangganya maka dibutuhkan ilmu. Maka sebagai kepala rumah tangga dia tidak boleh jemu, tidak boleh bosan untuk menimba dan menggali ilmu. Dia harus memperluas wawasan dan juga literasinya agar menjadi modal yang cukup, ya modal yang besar untuk bagaimana dia bisa menjadi pemimpin yang baik di dalam rumah tangganya. Yang ketiga tentu memiliki kemampuan dari sisi kelebihan dari sisi finansial. Ya karena di antara tugas ya seorang suami yang punya kaitan juga dengan poin kedua, dia sebagai seorang pemimpin dikatakan pemimpin karena dia menafkahi dari istri dan juga anak-anaknya. Disebutkan juga oleh Ibnu Qudamah di antaranya wal ijtihad fi kasbi al halal li ajlihin. Bagaimana seorang suami dia juga kerja keras, ya dia berjuang untuk bagaimana memberikan nafkah yang halal kepada anggota keluarganya. Memang benar ya bahwasanya seorang wanita yang baik adalah yang tetap setia bersabar walaupun dalam kesusahan. Tapi seorang laki-laki yang hebat takkan pernah tega membiarkan istrinya dalam kesusahan walaupun ia harus kerja keras. Maka seorang suami dia juga berjuang dengan sisi-sisi yang seperti ini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan ya di dalam sebuah hadis ya pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebutkan tentang perbandingan dari membelanjakan harta. Ada membelanjakan untuk membebaskan budak, memberikan kepada orang yang miskin, kemudian nafkah yang diberikan kepada keluarga. Maka beliau mengatakan a'dhamu ajron dinarun anfaqta ala ahli. Ternyata infak membelanjakan harta yang memiliki nilai paling besar adalah 1 dinar yang diinfakkan, dibelanjakan untuk memenuhi hak nafkah untuk keluarga kita. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim nomor 995. Bahkan kita tidak bisa mengecilkan tentang peranan ya nafkah tersebut. Yang disebutkan dalam hadis Bukhari ya nomor 56 sampai Nabi mengatakan ketika menyebutkan ya tentang sedekah ini atau menyebutkan tentang nafkah, beliau mengatakan hatta mataj'al fi imra'atik. Bahkan makanan yang engkau suapkan, engkau letakkan pada mulut istrimu, maka dia bagian dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala illa wa ujirta 'alaiha, melainkan engkau akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara kepemimpinan, pemimpin harus memiliki berbagai macam kelebihan dari sisi ibadah, dari sisi ilmu, dan idealnya juga yang terakhir ya dia juga memiliki kelebihan dari sisi nafkah, tidak mesti kaya tetapi dia mampu untuk menafkahi anggota keluarganya. Kemudian kita perlu pahami pemimpin yang baik dia merasakan tanggung jawab yang besar, bahwa pernikahan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus amanah.
Yang dalam Al-Quran kita tidak mendapatkan kata mitsaqan ghalidhan, melainkan disebutkan pada 3 keadaan. Dan salah satu di antaranya ikatan kuat tersebut adalah ikatan pernikahan. Ketika seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Sehingga menjaga pasangan kita, anak-anak kita adalah amanah. Dan setiap amanah membutuhkan perjuangan. Dan setiap amanah harus kita lakukan. Segala sesuatu yang telah kita mulai dengan kata basmalah, dengan kata qabiltu, maka pantang untuk berakhir di tengah jalan. Maka kita harus mengambil amanah ini dan menjalankannya secara baik. Allah Subhanahu wa taala lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya tentang persoalan ini. Fattaqullah fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala tentang urusan ya istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian sebenarnya telah mengambil amanah dari Allah Subhanahu wa taala, wastahlaltum furujahun bi kalimatillah. Dengan menikahi istri kalian maka berarti kalian telah mendapatkan amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amanah ini perlu untuk kita segarkan pada benak dan pikiran kita agar menghadirkan ya perasaan, menghadirkan kesadaran bahwa amanah ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dikatakan hebat ketika dia menjadi suami yang mampu menjadi arsitek cinta yang sukses. Sebenarnya poin yang pertama ya, poin yang kedua ketika dia laksanakan secara baik maka dia telah lepas ya tanggung jawab ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta itu adalah tentang persoalan perasaan dan tidak bisa dipaksa. Tetapi lelaki yang bisa kita katakan hebat ketika perbuatannya, ketika tingkah lakunya, sikapnya mampu menghadirkan cinta pada istri dan juga anak-anaknya. Disebutkan bahwa inilah yang menjadi hal yang begitu nampak juga ya pada diri baginda ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perhatian beliau dan bagaimana sikap beliau memperlakukan istri-istri beliau ya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Karena di antara prestasi gemilang yang ditorehkan oleh seorang laki-laki adalah ketika dia berhasil meyakinkan seorang wanita untuk menerima proposal cintanya, kemudian endingnya dia berhasil untuk membangun singgasana cinta di atas hati wanita tersebut. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lelaki yang baik adalah lelaki yang mampu menghadirkan rasa cinta kepada istrinya, menjadi sosok yang hebat, menjadi sosok yang indah di hati istrinya dan juga anak-anaknya. Kemudian berkaitan tentang potret ya suami hebat dalam dakwah. Ini para asatidah yang saya lihat mereka benar-benar merupakan duat yang pantas dijadikan sebagai panutan dan juga sebagai contoh yang perlu kita banyak menimba ilmu dan belajar dari mereka bagaimana memiliki militansi dakwah yang hebat. Tetapi memang sejatinya ketika kita menikah, harusnya kita semakin terbantu untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa lebih fokus dengan adanya partner, adanya istri kita bisa membantu kita untuk bagaimana bisa melejitkan segala potensi kita dan bisa memberikan begitu banyak kontribusi dalam medan dakwah sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat dan tidak sebaliknya menjadi orang-orang yang futur. Jadi ketika orang sudah menikah kemudian dia menjadi orang yang tidak antusias di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ada pertanyaan besar, ada persoalan, ada problem yang terjadi di dalam rumah tangganya yang seharusnya kehadiran seorang wanita bisa melecut semangatnya untuk bisa berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata menjadi orang-orang yang lemah di dalam berdakwah, bahkan termasuk orang-orang yang tidak punya kepedulian dan bahkan tereliminir dalam jalan dakwah tersebut. Jadi berkaitan tentang potret suami yang hebat dalam dakwah, ya, karena hal-hal yang berkaitan tentang rumah tangga itu telah terpenuhi secara baik, maka dia akan dimudahkan benar-benar untuk menjadi seorang suami yang hebat. Ya, segala potensi yang ia miliki bisa ditafsir
bisa diledakkan sehingga memberikan hasil yang sangat luar biasa. Peranan dari seorang laki-laki begitu terasa di tengah umat manusia. Jadi sih kita sebutkan di sini bagaimana menjadi seorang pejuang dakwah. Menjadi seorang pejuang dakwah. Karena anasir-anasir yang ada ketika dia menikah, ketika dilaksanakan secara baik, bisa menjadi sosok yang luar biasa dan hebat dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan nanti kenapa sampai apa menjadi rahasia keberhasilan ya para ulama kita di dalam menuntut ilmu dan juga di dalam urusan dakwah. Ternyata karena ada kebutuhan-kebutuhan yang membutuhkan keterlibatan istrinya yang akhirnya menjadikan diri mereka sebagai orang-orang yang hebat. Jadi kalau kita mau gambarkan ya seorang mujahid dakwah, seorang mujahid dakwah, seorang pejuang dakwah, urusan mereka berkaitan dengan dakwah adalah sesuatu yang sangat bernilai. Di hadapan mereka dakwah ini bagaikan darah yang mengalir dalam tubuh, bagaikan ruh yang mendesir dalam jiwa, bagaikan cinta yang bergetar dalam kehidupan. Yang dimana dakwah ini akan memberikan begitu banyak warna, bagaikan pelangi yang menerangi langit kehidupan. Dia yakin bahwasanya dakwah akan menjadi jalan terbaik, kendaraan terbaik menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin rasa sempit yang ia rasakan akan menjadi kelapangan di akhirat. Dan dia yakin kesulitan dan kepedihan yang ia rasakan dalam jalan dakwah ujungnya akan menjadi kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ingatkan kepada para asatidzah dan pada ikhwas sekalian, terutama dari kami pribadi, untuk ya bagaimana bisa mengeluarkan ya segala potensi yang kita miliki. Kadang kita sedih juga ya ketika mendapatkan ya sebagian di antara kader yang begitu ngebat untuk menikah, bahkan kita dapatkan istrinya mengatakan harga mati saya tetapkan kriteria harus ikhwannya tertarbiyah. Ya, tidak boleh bolong-bolong tertarbiyah, harus tarbiyahnya mantap. Tapi sangat menyedihkan ketika menikah, ternyata laki-laki tersebut ternyata terfitnah dengan istrinya. Dan istrinya juga tidak menjadi sosok yang baik untuk menguatkan suaminya. Dan ini dikhawatirkan oleh begitu banyak ulama kita, ya sehingga akhirnya ketika dakwah, ketika pernikahan yang harusnya mendorong seorang laki-laki menjadi pribadi yang hebat, memiliki karakter yang luar biasa, tapi justru kebaikan-kebaikan itu hancur dan anjlok pada dirinya. Ya ada ikhwah, ya kalau tarbiyah sedikit-sedikit ya tarbiyah, kenapa tidak hadir istriku, saya mau temani belanja, ya masih bersama dengan istriku, ya banyak alasan-alasan dikemukakan karena sibuk untuk mengurus istri. Ini tidak dimaksudkan oleh para ulama kita. Makanya ketika para ulama kita ketika melihat di dalam majelis mereka ada orang-orang yang sudah menikah kemudian kutu tidak mau belajar, ya mereka mengatakan do'al ilmu baina afkhadin nisa. Subhanallah, ilmu serta merta lenyap, hilang semangatnya lantaran kenikmatan apitan dua paha wanita. Ya, do'al ilmu baina fakhidai anisa. Ini ungkapan-ungkapan yang disebutkan oleh para ulama kita yang kita letakkan pada tempatnya ketika ada seorang laki-laki yang ketika menikah namun tidak mengetahui tentang esensi pernikahan tersebut, dia tidak tahu bagaimana memanage rumah tangganya, ya, sehingga mendapatkan potensi yang baik untuk kemaslahatan dakwah. Bisa cuma sebutkan secara global saja ya. Jadi idealnya dia adalah pejuang dakwah. Ya, seorang dai adalah orang yang haus dalam memburu ilmu. Karena seorang dai harus mengisi tangki. Dia harus memiliki kekayaan intelektual. Karena semakin banyak kekayaan intelektual yang dia miliki, banyak ilmu yang dia miliki, maka dia memiliki peluang besar untuk semakin banyak memberikan kebaikan kepada umat. Kemudian dia harus menjadi panutan. Ya, panutan dalam keluarganya, ya, dari sisi ketakwaan, ya, perhatian dan sebagainya, dan juga menjadi panutan untuk umatnya. Dia memiliki akhlak yang mulia, interaksi yang baik kepada masyarakat, ya, sehingga orang-orang akan mendengar dan mengikuti derap langkah yang orang tersebut. Dan ini adalah orang yang sangat diberkahi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan ada seorang yang giat dalam berdakwah, ya, dia adalah menjadi seorang dai yang hebat, kemudian dia diikuti langkahnya, didengarkan ucapannya, kemudian dijadikan sebagai panutan karena orang-orang lebih banyak melihat pada dakwah ya, bilhal dari sisi praktek,
ya ketimbang teori-teori yang dilontarkan dari mulutnya. Ini yang perlu kita senantiasa pelajari. Juga motivator yang ulung, ya, karena ada orang-orang yang berada dalam keadaan down, ya, mereka merasakan sakit dalam lembaran-lembaran kehidupan mereka. Mereka hilang kepercayaan diri dan hidup mereka seolah-olah merasa tak ada lagi artinya. Maka sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, ya di tengah-tengah umat dia harus menjadi inspirator. Dia menjadi motivator yang ulung, yang bisa menggerakkan umat untuk bangkit dari keterpurukan, mengingatkan umat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan janji-janji yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam berinteraksi di tengah umat tentu harus memiliki kecerdasan dari sisi komunikasi. Maka kalau di kegiatan-kegiatan dakwah kita ada yang namanya teknik, kita belajar tentang retorika, tentu bukan hanya menjadi orang yang retorika kemudian kering dengan ilmu. Tetapi ilmu sebagai dasar, sebagai pegangan, tetapi agar ilmu tersebut bisa disampaikan secara baik dan diterima oleh umat, maka dibutuhkan di sini adalah seni di dalam retorika dan juga kemampuan di dalam ya berkomunikasi. Kita mendapatkan dalam persoalan rumah tangga dan juga apa yang terjadi di tengah masyarakat lingkungan yang mengakibatkan banyak persoalan yang muncul adalah komunikasi yang buntu. Ya, seringnya kita menjudge orang, ya, seringnya kita memberikan gelar-gelar yang buruk, ya, seringnya kita menilai orang tanpa melakukan pendalaman karena memang tidak ada keinginan untuk melakukan ya komunikasi. Maka komunikasi ini penting ya untuk kita lakukan, ya, apalagi seorang suami kalau dia tidak punya kemampuan untuk berbicara, maka akan banyak ya masalah-masalah itu yang membeku dan tidak mencair, yang tidak bisa ditemukan ya persoalan, karena komunikasi yang baik adalah jembatan untuk menuju solusi terhadap berbagai macam persoalan-persoalan. Juga yang terakhir, ya, dia adalah orang yang dia punya kontribusi yang besar kepada umat. Itu yang ditunggu. Ya, banyak ilmu tapi tidak memberi, maka tidak terlalu punya banyak ya manfaat. Jadi apa yang dia miliki ya sebanyak-banyaknya ya diberikan kepada umat. Dan seorang dai, ya seorang pejuang yang hebat, ya tentu dia peduli terhadap urusan umatnya. Laisa minna man lam yahtam bi umuril muslimin. Bukanlah golongan dari kami ya orang-orang yang tidak memiliki kepedulian kepada urusan umat Islam. Ini sebagai gambaran umum ya tentang ya bagaimana ya potret dari seorang laki-laki yang sudah menikah, dia harus atau sejatinya menjadi aktor dakwah. Kita sebutkan dalam aktor dakwah di sini dia giat dalam aktivitas dakwah, bukan berarti mesti dia selalu menjadi mimbar, bukan itu maksudnya. Tetapi peranan yang diberikan kepada umat itu terasa dan nyata. Ya, entah dia sebagai aktor ya di depan atau dia menjadi aktor di belakang layar atau bahkan mungkin ia menjadi akar sedikit. Ya, karena dalam dakwah ini terkadang ada orang yang menjadi akar. Akar dia tersembunyi. Dia berjuang untuk bagaimana mencari air, menerobos tanah yang keras dan bebatuan demi sebatang pohon. Dan ketika pohon itu tumbuh, dia membuahkan buah-buahan yang ranum, yang enak, kemudian tumbuh bunga-bunga yang indah, kemudian orang-orang memujinya. Alangkah indahnya, alangkah enaknya buahnya, alangkah indahnya bunganya. Orang-orang mungkin tidak menyebut tentang akar, tetapi akar tak pernah cemburu. Akar tetap berada di bawah akarnya untuk berjuang terus-terusan untuk mencari air ya demi pohon tersebut. Itulah sebenarnya arti dari keikhlasan yang sesungguhnya. Maka ikhwah para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah ya Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita hadirkan ya pada diri kita, ya sampaikan kepada istri kita, ya saya harapkan kita bisa bersama-sama untuk melewati ya kerikil-kerikil tajam dan juga hadangan-hadangan di dalam berdakwah. Bersamamu insya Allah di jalan dakwah berliku demi mengejar surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita pahamkan ya kepada pasangan kita ketika menjadi seorang suami, maka perempuan itu atau laki-laki itu bukanlah hanya milik istri saja. Ketika seorang laki-laki yang hebat bukan dikendalikan dan dikuasai oleh istrinya, tetapi seorang laki-laki yang hebat dia harusnya menjadi milik umat. Banyak kebaikan-kebaikan, potensi-potensi kebaikan
waktunya yang juga diberikan demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Kemudian berikutnya, kita tadi singgung bahwasanya ciri laki-laki yang atau lelaki atau suami yang ideal, suami yang hebat adalah ketika dia mampu membangun cinta di singgasana hati istrinya. Dia mampu menumbuhkan bunga-bunga cinta di lahan hati pasangannya. Dan inilah sebenarnya yang harus menonjol di dalam kehidupan pasutri, karena kehidupan pasutri itu adalah kehidupan yang begitu dekat. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin pada juz ke-2 halaman 62. Beliau mengatakan li anna alaqatar rajul ma'ahli alaqatun khassah yang bagi an takuna mabniyatan ala al-mahabbati al-mawaddati wal ulfa wal bu'd anil fahsya fil qauliyah wal fi'liyah. Karena hubungan suami istri yang begitu dekat, begitu spesial, maka hubungan yang seperti ini hendaknya dibangun di atas dasar cinta dan kasih sayang, dan bukan praktek yang sangat jauh dari kebaikan-kebaikan. Yang muncul justru adalah, kata beliau, ya kata-kata dan juga perbuatan-perbuatan yang keji. Bukan itu. Ketika kita menikah, maka lembaran-lembaran kita pernikahan tersebut ya penuh dengan keharmonisan, kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Karena inilah yang biasanya membuat kita bertahan di dalam kehidupan rumah tangga. Memang cinta bukan menjadi alasan atau cinta menjadi jaminan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tapi jangan pernah kita kerdilkan peranan cinta dalam kehidupan rumah tangga. Karena tidak ada kebahagiaan yang sempurna tanpa yang namanya cinta. Dan cinta adalah tentang perasaan yang saling berbalas. Karena tabiat jiwa akan memberikan respon yang positif, bahkan memberikan cinta kepada sosok yang senantiasa memberikan perhatian, memberikan kepedulian kepada kita. Dalam interaksi sama manusia, disebutkan, ya, Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana tips-tipsnya agar hadir cinta di antara kaum muslimin. Begitu pula dalam skop yang lebih kecil, yaitu antara pasangan suami istri. Maka cinta ini adalah hal yang perlu untuk kita upayakan di dalam kehidupan rumah tangga, dan untuk terwujudnya butuh perbuatan dan pengorbanan. Karena cinta adalah perbuatan dan pengorbanan. Sekedar kata-kata dan tulisan indah adalah omong kosong. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat dalam surat Al-Imran ayat ke-31 kalau tidak salah, disebut oleh ulama kita sebagai ayatul imtihan. Ujian dari bukti kecintaan seorang hamba. Seorang yang mengklaim, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pembuktian cintanya adalah ittiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Begitu pula dalam urusan yang seperti ini. Ya, seorang laki-laki ketika melontarkan kata cinta, ya merangkaikan kata-kata indah dipersembahkan kepada pasangan hidupnya, ini bukan menjadi patokan. Kita hanya memberikan isyarat-isyarat kecil saja. Maka sebagai seorang laki-laki, kita harus memiliki pemahaman yang baik tentang urusan yang satu ini. Maka saya sebutkan ada beberapa hal yang secara praktek ya telah tertuang di dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah SAW dalam seni berinteraksi dengan pasangan hidup. Ada sejumlah filosofi, silakan dibuka ya, filosofi cinta. Saya berusaha untuk melakukan pendekatan yang berbeda. Ya, kita, karena istri itu adalah jantung di rumahmu. Kapan ia tidak bahagia, suasana rumah akan panas dan engkau pun akan merasakan seperti neraka. Kuncinya, bahagiakanlah dia, niscaya engkau akan merasakan surgamu. Jadi ada beberapa hal yang saya tampilkan di sini, mungkin sebutkan beberapa di antaranya yang saya istilahkan dengan ensiklopedi filosofi cinta. Ya, di antaranya adalah mawar. Coba kita perhatikan bunga mawar itu. Mawar adalah simbol keindahan dan cinta. Tapi mawar itu berduri. Maka kita harus waspada
ketika menyentuh bunga tersebut. Jadi keindahan dari bunga tersebut agar kita bisa merasakan pesonanya, maka kita harus tahu bahwa bunga itu berduri. Karena dia berduri, maka kita harus cerdas dan pintar bagaimana cara menyentuh bunga tersebut agar kita tidak terkena tusukan duri. Di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan isyarat tentang hal ini. Ketika Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1469 tentang la yafruq mu'min mu'minah. Ya, seorang suami itu tidak pantas untuk membenci istrinya. In radiya minha in kariya minha khulaqan radiya minha akhar. Kalau ada pada pribadi atau karakter istrinya yang dia tidak senangi, dia tidak sukai, maka tolong perhatikan baik-baik kebaikan yang dimiliki oleh istrinya, maka niscaya dia akan mendapatkan ya aroma keindahan yang begitu luar biasa. Ya, orang-orang mengatakan seorang laki-laki yang tidak bisa memaafkan kesalahan kecil dari istrinya, maka dia tidak akan bisa menuai, merengkuh, merasakan pesona yang banyak dan luar biasa dari istrinya. Jadi kalau kita bersikap seperti mawar lah, kita fokus dengan bunganya dan jangan kita fokus dengan durinya. Karena ketika kita fokus dengan durinya dan hanya memikirkan tentang aib tersebut, kekurangan tersebut, maka kita akan terhalang untuk mendapatkan ya beragam ya kebaikan dari ya pasangan kita. Kita bisa merasakan keindahan dengan kekurangan-kekurangan ya tersebut dalam hadis Muslim ya, pada hadis 1468 dikatakan istamta biha wa bi'a iwaj. Ya. Kita bisa berinteraksi, kita bisa merasakan kenikmatan ketika berinteraksi, bergaul dengan istri kita walaupun ada kebengkokan, ya ada kekurangan-kekurangan yang ada pada istri kita. Begitu pula filosofi tulang rusuk yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Bukhari 5186 yang Muslim 1468 tentang tulang rusuk itu. Jadi wanita diciptakan bukan dari kepala untuk menjadi bos, untuk menjadi atasan, bukan juga dari kaki untuk menjadi alas. Tetapi seorang wanita diciptakan dari tulang rusuk yang kiri. Ketika penciptaan pertama kali Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang kiri. Filosofinya apa? Diciptakan dari tulang rusuk menunjukkan kedekatan dengan suaminya. Ya, tulang rusuk itu dekat dengan lengan, dekat dengan hati. Dekat dengan lengan untuk dijaga dan dilindungi, dan dekat pula dengan hati untuk dicintai dan juga disayangi. Maka kita harus memperlakukan istri kita dengan baik ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, An-Nisa ayat ke-19. Pergaulilah istri kalian dengan cara-cara yang baik ya. Urusan rasa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah insyaallah akan berikan kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau cinta itu kita belum merasakan, maka kita berjuang untuk melakukan hal seperti itu. Dan setidaknya sebagaimana kata Hasan bin Ali ketika beliau ditanya kepada siapa aku nikahkan putrinya, beliau mengatakan zawijha liman yattaqillah. Nikahkanlah putrimu dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. In ahabba akramaha. Kalau dia cinta kepada putrimu maka dia akan muliakan. Wa in abghadaha lam yadrimha. Tapi kalau perasaan cinta itu belum hadir, tidak ada, maka dia tidak akan pernah sama sekali menzalimi dari ya putrimu sebagaimana disebutkan asar-in dalam Kitabul Adiyal. Jadi maksudnya kita mesti memperlakukan istri kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Istri menjadi orang dekat kita yang mesti untuk kita jaga dan lindungi dan berinteraksi dengannya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Juga dalam berinteraksi kita bisa bertindak bagaikan secangkir kopi. Dalam berinteraksi hidup bersama dengan pasangan dengan berbagai macam intrik, berbagai macam drama, ya persoalan rumah tangga, kita berupaya untuk bagaimana meromantisir ya berbagai macam persoalan-persoalan di dalam rumah tangga kita. Karena nggak ada kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, tentu ada problem, tentu ada masalah. Maka orang yang romantis dia mampu bangkit dan keluar dari persoalan-persoalan yang menghinggap atau mengitari ya atau menyelimuti kehidupan rumah tangganya. Jadi saya sebut dengan secangkir kopi. Ya, karena terkadang kita harus menjadi seperti secangkir kopi untuk bidadari kita. Yang rela mengendap bersama kepedihannya dan bersabar menghangatkan kesedihannya. Seorang laki-laki yang hebat
adalah yang mampu membaca apa yang ada di balik kedua bola matanya. Kemudian membaca apa yang tersimpan dalam ruang hatinya. Lalu menyelesaikan keadaan dengan keadaannya. Ketika istrinya di tengah kegembiraan dan kebahagiaan, maka dia akan hadir turut merayakan kegembiraan. Ia akan mengukir senyuman terindah untuk bidadarinya dan hanyut bersama dengan kegembiraan istrinya. Dan ketika istrinya terhempas dalam kepedihan dan kesedihan, maka ia akan datang tetap membersamainya. Dia akan berusaha untuk meringankan kesulitannya, meringankan kesedihannya, bahkan menyiapkan bahu yang lapang untuk istrinya bersandar, menggenggam tangannya, lalu melontarkan kalimat-kalimat yang meringankan bebannya dan juga menguatkan semangatnya, ya, memberikan bisikan-bisikan, ya, energi cinta, ya, yang seakan-akan istrinya sampai mengatakan, engkau begitu mengerti apa yang aku rasakan, benar karena jiwaku telah menyentuh jiwamu. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki. Dia peduli, ya, dengan istrinya, dia peduli dengan urusan istrinya, dia membersamai istrinya dalam berbagai keadaan. Karena wanita itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu misterius, bahkan sangat susah untuk kita pahami. Ada kondisi-kondisi, ada keadaan-keadaan yang kita tidak menemukan cara, ya, trik untuk memahaminya kecuali dengan cara bersabar. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Kitabun Nikah wa Kasru Syahwatain, Imam Al-Ghazali wafat di masa 505 Hijriah, beliau mengatakan tidak ada yang namanya itu kaful adza, yang ada ihtimalul adza. Tidak ada menghilangkan secara totalitas keburukan dari istri kita, itu tidak mungkin. Yang ada itu bagaimana dalam beberapa keadaan kita harus bersabar terhadap, ya, kondisi atau keburukan yang ada pada istri kita. Tapi bagaimanapun juga kita punya tanggung jawab untuk membersamai istri kita, untuk menghadirkan hal-hal yang positif untuk istri kita, membangkitkan semangatnya, ya, untuk bagaimana dia bisa menjalankan fungsinya secara baik. Kemudian yang terakhir ini ada alat vital pria. Ya, bagaimana filosofi alat vital pria? Coba kita perhatikan dan amati baik-baik alat vital kita. Bentuknya sederhana, lentur, lembek, akan tetapi ketika dibutuhkan dia akan mengeras. Dan ketika ia sampai pada puncak kenikmatan, maka dia tawadu dan tidak sombong. Begitulah perlakuan kita kepada istri kita. Ya, penuh dengan ketawaduan ketika kita sekarang ini usia-usia sukses, ya. Saya kemarin sempat, ya, mengintip, ya, mengintip peserta, ya, banyak atau hampir semua, ya, umurnya di atas saya, ya, dari rata-rata 50-an tahun. Kita memasuki pada usia umum sukses. Orang ketika 40 tahun, 50 tahun berada pada puncak-puncak, ya, karirnya. Maka dalam keadaan yang seperti itu, maka jangan kita pernah melupakan jasa dan kebaikan istri kita. Karena seorang wanita yang telah setia menemani, ya, di tengah hujan badai, ujian, dan lain sebagainya, mereka tetap memilih untuk bersabar, memilih untuk setia melewati ujian-ujian berat tersebut, maka mereka adalah hadiah terindah yang harus senantiasa kita jaga sampai tutup usia kita. Jadi jangan mentang-mentang, ya, kita sudah jadi bos, ya, kita punya kekayaan materi, ya, kelebihan yang begitu banyak dari sisi finansial, akhirnya kita ingin mencampakkan istri kita dalam kehidupan kita. Selama dia telah menjalankan hak kita, ya, secara baik, ya, dia telah menjalankan hal-hal yang standar, ya, tugasnya sebagai seorang istri, maka kita tetap, ya, harus membersamai istri kita, karena dia memiliki banyak jasa, ya, dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersabar dengan hal-hal yang mungkin kurang kita sukai dari istri kita, maka kapan kita melakukan semuanya itu karena untuk menjalankan, ya, roda kepemimpinan dalam keluarga, maka insya Allah kita akan mendapatkan berkah yang besar, ya, dari Allah, ya, Subhanahu wa taala. Berikut juga sajadah, ya, karena wanita itu ibarat sajadah yang di atasnya seorang laki-laki beribadah. Dan ini akan menjadi inti pembahasan kita, ya, menjadi, ya, pembahasan kita sebenarnya, yang karenanya mungkin kami diundang untuk membahas hal-hal yang berkaitan tentang bagaimanakah seorang laki-laki merengkuh pahala di balik selimut cinta. Bagaimana ia meraup pahala
di atas lautan kenikmatan bercinta. Ini penting untuk kita angkat karena ia berkaitan tentang hak utama dari pasangan suami istri. Bahkan kalau kita perhatikan, Nabi itu banyak mengistilahkan nikah itu sebagai jima. Nikah kan bahasanya ada ad-dhammu wal jama'. Tapi nikah itu Nabi kadang mengistilahkannya dengan istihlal al-farj. Ya seperti dalam hadis Muslim nomor 1418 ketika menyebutkan tentang syarat yang paling pantas untuk dipenuhi, mastahlaltum bil furuj, adalah syarat berkaitan tentang nikah, yaitu istihlal al-farj. Ya syarat yang dengannya dihalalkan bagi kalian menikmati farj seorang wanita. Maka ini adalah perkara yang penting ya untuk kita angkat dan kita sajikan, dan kita harus meyakini bahwasanya serba-serbi seputar persoalan hubungan intim semuanya telah terkuak jelas di dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW, dan juga dalam kitab-kitab atau literatur klasik para ulama kita. Maka ada hal yang menarik ketika disebutkan oleh Syekh Majdi ya, dalam kitabnya Tufatul Arusain. Ada versi terjemahnya Mahkota Pengantin. Ya, beliau menyebutkan ya pada pasal ke-200 pada halaman ke-245 hal yang sangat mendesak dan penting untuk merujuk kepada penjelasan-penjelasan para ulama kita berkaitan tentang seni bercinta. Karena kalau pasangan suami istri dan pemuda-pemudi Islam tidak mendapatkan dalam kitab-kitab Islam, maka kemanakah mereka akan mendapatkan informasi seputar persoalan ini? Sehingga kata beliau banyak di antara mereka mengakses dari sumber-sumber yang salah. Ya situs-situs dewasa atau situs-situs yang memberikan informasi-informasi yang buruk yang berkaitan tentang persoalan ini yang akan menghancurkan akhlak mereka. Jadi sebenarnya para ikhwah, para asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami katakan bahwa petunjuk terbaik dalam urusan ini adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tarassumu bi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya berpegang terikat dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam urusan ini yang akan menjadikan diri kita sebagai laki-laki yang sukses dan hebat di atas ranjang cinta. Dan saya sering sampaikan bahwa sebenarnya orang yang berkecimpung di dunia dakwah, orang yang memiliki tingkat ketakwaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah sebenarnya sejatinya yang paling bisa merasakan dan menikmati surga dunia di atas ranjang cinta yang bergoyang. Bagaimana kuncinya? Kalau memang mereka memiliki wawasan yang baik berkaitan tentang persoalan ini. Karena kenyataannya kita mendapatkan banyak di antara manusia, bahkan banyak di kalangan para kader yang telah action ya, ribuan kali, mungkin memiliki 3.000, 4.000 kali jam terbang ya, di dalam melakukan aktivitas seksual, tetapi ternyata aktivitas seksual boleh dikata bukan yang berkualitas, tidak berkelas, atau bahkan boleh dikatakan hanya hubungan seksual yang kualitas kaleng-kaleng yang dengannya tidak terwujud maksud dari pernikahan dan maksud dari melakukan hubungan intim tersebut. Jadi kami katakan seks ini pertama, mahamiyatu, sejauh apa pentingnya seks dalam kehidupan pasutri. Kalau saya tanya ini ya, kita coba bayangkan kita nikah tetapi tanpa jima. Bagaimana kalau nikah tanpa jima? Tentu kita akan sulit untuk menerimanya. Makanya kalau kita lihat dalam mujibatu al-khiyar, perkara-perkara yang boleh setelah proses pernikahan selesai, pasangan suami istri dikembalikan, dibatalkan, difasakh pernikahan tersebut. Ya, kalau kita jual beli, ada barang yang mungkin aib, bermasalah, kita kembalikan. Ada kadang-kadang boleh barang dikembalikan. Pernikahan juga. Ya, ada kondisi, ada keadaan yang dimana ketika sebelumnya tidak diketahui, ya, dan dia tidak ridho, tidak tahu tentang hal-hal yang menyangkut kekurangan tersebut, kemudian ditahu setelah pernikahan, maka boleh untuk maka dia punya hak khiyar, entah dipertahankan atau diputuskan. Itu ada di dalam penjelasan para ulama kita yang mengacu kepada penjelasan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga penjelasan para salaf kita berkaitan tentang persoalan ini. Jadi kita jangan pernah meremehkan berkaitan tentang urusan seks karena dia memiliki keistimewaan, manfaat yang luar biasa dalam kehidupan pasutri. Pertama, dia adalah kebutuhan asasi.
kebutuhan asasi. Bahkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang banyak berkecimpung dalam dunia dakwah, ya, kader-kader kita, ikhwah-ikhwah kita yang giat dalam berdakwah, kalau dibandingkan dengan orang-orang umum setelah menikah, ternyata kebutuhan hajat mereka terhadap hubungan seksual ini jauh lebih besar. Junaid al-Baghdadi adalah seorang ahli ibadah. Ini sangat menarik. Junaid al-Baghdadi seorang ahli ibadah terkemuka di zamannya. Beliau wafat tahun 295 Hijriah yang dijuluki oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala min suyuh ahli ma'rifah. Beliau adalah seorang tokoh ahli ibadah yang luar biasa yang begitu konsisten mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Junaid al-Baghdadi sebagai orang yang ahlul ibadah, yang qiyamul lailnya, puasanya begitu luar biasa, beliau memberikan statement tentang kebutuhannya terhadap hubungan biologis. Beliau mengatakan, ahtaju ilal jima' kama ahtaju ilal qut. Fazawjatu ala tahqiqi qutun wa sababun li taharatil qalb. Ya, perkataan beliau dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz kedua halaman ke-35. Saya butuh untuk melakukan aktivitas seksual. Saya butuh jima' sebagaimana kebutuhan saya akan makanan. Karena istri itu sebenarnya bagaikan makanan yang memuatkan dan sebab bersihnya hati. Maka dia terbantu ya dengan jima tersebut bisa membantunya bisa lebih fokus untuk beribadah di sisi Allah dan khusus mengerjakan sholat dan aktivitas ibadah yang lainnya. Maka kalau ada di antara kita ya dalam melakukannya ya ternyata cukup aktif, maka ini adalah hal yang wajar karena dia merupakan bagian ya dari hak pasangan suami istri dan kebutuhan. Ya, kemudian dia juga merupakan kewajiban agama. Kewajiban agama. Dalam agama